Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu di pelajaran matematika wajib. Oke, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya tugas-tugas yang minggu kemarin sudah pada dikerjakan. Oke, kalau sudah, berarti kita sudah siap untuk ke materi selanjutnya. Materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri pada rotasi. Jadi jenis yang terakhir itu adalah rotasi. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian menyiapkan bukunya, siapkan catatannya. Kita sambil lihat video, kalian sambil nyatat supaya nanti ada catatannya. Sudah siap? Oke, kita ke pembelajaran. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator apa saja yang harus kalian capai. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada yang pertama 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dengan komposisi transformasi menggunakan matriks. Lalu yang 4.5-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Nah, di sini materinya kita adalah rotasi. Nah, indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari rotasi. Yang kedua, menyebutkan contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis sifat-sifat rotasi. Lalu, yang keempat, menemukan konsep atau menemukan rumus dari rotasi. Dan yang terakhir adalah menentukan bayangan hasil dari rotasi terhadap titik atau terhadap garis dengan menggunakan matriks. Oke, lanjut kita ke materi yang pertama. Nah, sekarang kita ke yang pertama. Contoh dari rotasi atau faktanya, kita belajar rotasi itu untuk apa gitu. Nah, coba dari rotasi ini adalah suatu perputaran. Nah, kira-kira apa saja nih yang berputar? Kira-kira apa coba? Roda ya, roda sepeda atau roda motor yang berputar. Nah, itu merupakan rotasi. Ada juga apa coba? Jarum jam kan berputar. Nah, itu juga merupakan rotasi. Ada lagi yang lebih besar apa? Bumi, rotasi bumi. Nah, itu jadi bumi mengelilingi matahari. Nah, itu salah satu contoh dari rotasi. Jadi nih, dari contoh tersebut dapat kita ambil nih pengertian dari rotasi, bahwa rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri terhadap titik tertentu dengan apa? Dengan memutar titik tersebut dengan titik pusatnya. Nah, karena suatu rotasi itu adalah perputaran, maka ada sudut di sana. Nah, jadi pada rotasi itu mempunyai putaran sebesar sudut. Nah, dari rotasi itu sudutnya kita notasikan dengan apa? Lambang alfa. Nah, nanti Ibu tampilkan di sini. Nah, bisa alfa, bisa beta dan lain sebagainya. Dengan arah putaran, karena dia berputar, maka putarannya bisa searah dengan jarum jam atau kebalikannya. Nah, karena dia mempunyai arah, berarti kalau searah dengan jarum jam, dia negatif nanti sudutnya, alfanya. Lalu kalau berlawanan arah, maka nanti sudutnya positif. Lalu lanjut kita ke sifat-sifat rotasi. Nah, di sini sifat-sifat rotasi ada dua. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, dari gambar kita dapat simpulkan nih bahwa suatu perputaran itu, suatu rotasi
bangun yang diputarnya, jadi suatu bangun misalkan bangunnya segitiga diputar, nah bangunnya tetap seperti itu bentuknya. Jadi bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Lalu yang kedua, bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Misalkan yang tadinya di 1,1 posisinya di sini, lalu diputar misalkan dengan 180 derajat, berarti ke sini. Nah, jadi itu perubahan posisi. Nah, seperti nanti ada gambar ya di sini supaya kalian lebih jelas lihat gambarnya. Oke, langsung kita ke menemukan konsep dari rotasi. Nah, dari tadi kita udah singgung-singgung mengenai sudut, berlawanan arah jarum jam. Maka di sini ada nih konsep dari dilatasi, yaitu titik A, ada suatu titik A, X, Y, diputar dengan pusat P, Q, dan sudutnya, sudut alfa, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, itu bayangannya. Nah, di sini dengan matriksnya, bentuk matriksnya berarti bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, negatif sin alfa dan cos alfa dikali X min P, Y min Q. X-nya apa? X-nya kan tadi adalah titik awal X, Y, dan PQ adalah titik pusatnya. P adalah terhadap sumbu X dan Y terhadap dan Q terhadap sumbu Y, ditambah PQ. Nah, dari rumus ini kalian bisa mengerjakan beberapa bentuk pusatnya, beberapa titik pusatnya. Nah, supaya kalian lebih memahami, ada contoh latihan soalnya di video selanjutnya. Oke, tonton terus ya. Nah, baik, di sini ada contoh soal supaya kalian lebih memahami apa itu rotasi dan bagaimana cara menentukan bayangannya. Nah, di sini sudah Ibu siapkan satu contoh soal. Nah, tadi kan rotasi rumusnya apa? Bahwa ketika ada suatu titiknya A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P, Q dengan apa itu alfa. Alfa itu adalah sudutnya. Dengan alfa menghasilkan titik bayangannya, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini ada bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa. Sudutnya nanti pasti di soal diketahui. Sin alfa min sin alfa cos alfa dikali X dikurangi P. X ini itu adalah titik awalnya dan P-nya adalah pusat. Y, Q, Y-nya adalah titik asalnya dan Q-nya adalah titik pusatnya. Ditambah PQ. Nah, itu sebelumnya mau Ibu kasih tahu dulu. Semua itu, ini rumus ini, Ibu kasih hanya satu rumus. Sebenarnya mungkin ada dua rumus ya. Yang pertama untuk pusatnya 0,0 dan yang satunya A, B atau P, Q. Nah, tapi Ibu hanya kasih kalian satu rumus supaya apa? Supaya kalian cuma ingat satu rumus aja gitu. Nah, di sini nanti bisa kalian kalau 0 berarti ini rumusnya 0 sama 0 gitu. Jadi kalian bisa mengoperasikan maupun pusatnya 0,0 atau A, B di satu rumus ini gitu. Nah, di sini kita lihat dulu nih, yang diketahui adalah titik A-nya. Itu X, Y. Lalu dirotasikan dengan pusat. Oh, pusat nih, berarti pusat ini adalah P, Q. Dan sudutnya 90 derajat. Oh, berarti itu alfanya. Sudutnya berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini ada berlawanan. Kalau berlawanan berarti nanti alfanya adalah positif. Kalau searah jarum jam maka nanti alfanya itu negatif. Nah, sini langsung aja ya jawab. Nah, A-nya min 2,5.
3 dirotasikan terhadap apa ini? Nah, pusatnya berapa? Ini kan 0,0. Dengan alfanya itu adalah 90 derajat. Nah, lalu menghasilkan bayangannya. Nah, lalu kita ke sini. Ya, tadi kita ke sini. X aksen, Y aksen sama dengan, nah, cos tadi alfanya adalah 90 derajat berlawanan arah. Kalau berlawanan arah itu positif, berarti sudutnya sudut positif 90 derajat. Terus sin 90 derajat min sin 90 derajat dan cos 90 derajat dikali, nah, x-nya berapa? X-nya min 2 kurangi p-nya adalah 0, lalu y-nya adalah 3 kurangi q-nya juga 0 ditambah 0. Nah, lalu kita ke sini. Jadi x aksen, y aksen sama dengan cos 90 derajat itu berapa? Coba ingat-ingat kembali trigonometrinya. Sin berapa? Sin 30, sin 60, 90 kayak gitu. Cos 90 itu adalah 0. Lalu min sin 90 minus sin 90. Sin 90-nya berapa? Ayo. 1. Sin 90 itu 1. Karena di sini ada minusnya, berarti jadi min 1. Sinnya berarti 1, ininya 0. Min 2 kurangi 0, min 2. 3 kurangi 0, 3. Dan kita ini anggap habis ya, 0 sama 0-nya. Nah, lalu langsung ke hasilnya. Ingat perkalian matriks. Kalau perkalian matriks berarti apa nih? Baris dikali kolom. 0 kali min 2 adalah 0. Min 1 dikali 3 adalah, ini ditambah ya, min 3. 1 kali min 2, min 2. 0 kali 3, 0. Jadi hasilnya min 3, min 2. Jadi nanti titik bayangannya adalah min 3, min 2. Jangan lupa nanti kesimpulannya. Jadi bayangan titik hanya berapa tadi? Min 2,3 adalah berapa? Aksen min 3, min 2. Nah, sampai sini paham? Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Nah, apabila tadi contoh latihan soalnya adalah rotasi terhadap titik, maka sekarang rotasi terhadap garis. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika garis X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasikan dengan pusat P 1,-1 dan sudutnya 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Oke, di sini kita lihat dulu nih, ada garis X kurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Dirotasikan terhadap pusatnya nih. Ini pusatnya adalah P, Q. Dan sudutnya adalah 180 derajat. Itu alfanya. Nah, di sini searah. Kalau searah berarti minus. Maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Ini langsung saja
sini cos alfa. Nah, karena di sini alfanya 180 dan dia dirotasikan searah jarum jam, maka di sini apa? Cos minus 180 derajat. Sini sin minus 180 derajat. Dan di sini min sin minus lagi 180 derajat. Dan ini cos minus 180 derajat. Oke, selanjutnya X dikurangi P, Y dikurangi Q. Karena ini masih berbentuk garis, berarti kita belum tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi di sini baru X, P-nya berapa tadi? P-nya 1, kurangi 1, Y-nya min 1. Jadi dikurangi Q-nya min 1. Oke, ditambah ditambah 1 min 1. Jadi nah, cos min 180 derajat itu berapa? Minus 1. Lalu min sin minus 180 derajat itu 0. Pokoknya sin negatif 180 derajat itu 0. Karena di sini min 0 berarti kan tetap 0. Nah, ini juga 0. Cos ini min. Cos minus 180 derajat adalah min 1. Oke. Ini tetap X min 1, Y plus 1. Ditambah 1. Nah, oke. Di sini kalian harus ingat terlebih dahulu, apabila ada sebuah perkalian sama penjumlahan, berarti kerjakan dulu yang perkalian. So, kerjakan dulu yang perkalian sama dengan min 1 kali 0 dikali min 1 kali X min 1 berapa? Tadi kita tulis dulu ya supaya kalian paham. Ingat 0. Artinya 0 ditambah kali Y plus 1 ditambah 1. Nah, di sini min 1 kali X berapa? Min X. Min 1 kali min 1 plus 1. Karena min kali min adalah positif. Nah, ini tambah 0, kita biarkan saja. Sini 0, nah ini min 1 kali Y adalah min Y. Min 1 kali 1, min 1. Tambah 1 sama min 1. Oke, kita jumlahkan. Berarti min X ditambah 1 ditambah 1. Min Y dikurangi 1 dikurangi 1. Ini nanti jawabannya min X 1 tambah 1 2. Sekarang min Y. Min Y min 1 ditambah min 1 min 2. Nah, di sini kita ketemu nih X aksen sama dengan min X ditambah 2. Kita butuhnya hanya
X-nya aja, X sama dengan dan Y sama dengan. Di sini kan berbentuknya X aksen, berarti kita biarkan X-nya sama dengan X-nya 1. Nah, jadi kita biarkan di sini X-nya saja. Berarti min X, 2-nya kita pindah luaskan. Jadi min 2. Nah, di sininya minus. Supaya X-nya positif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Sama-sama dikalikan negatif 1. Jadi min X ditambah 2 sama dengan X. Nah, kita ketemu. Sekarang yang Y aksen sama dengan min Y min 2. Nah, kita biarkan di sini hanya Y saja. Berarti min 2 kita pindah luaskan jadi plus 2 sama dengan min Y. Sama kayak yang X tadi, kita kalikan dengan min 1. Jadi min Y aksen dikurangi 2 sama dengan Y. Nah, kita ketemu 2 kesamaan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke substitusikan ke persamaan. Persamaannya apa? X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Oke, X-nya tadi berapa? X-nya adalah min X. Kalau sudah di persamaan aksennya kita hilangkan ya. Ditambah 2 dikurangi 2. Y-nya berapa tadi? Negatif Y dikurangi 2 ditambah 3. Oke, kita operasikan. Ya, tetap min X ditambah 2. Oke, di sini sekarang minus 2 kali minus Y. Berarti minus kali minus positif. 2 kali Y dikurangi. Nah, min 2 kali min 2 plus 4 ditambah 3, 9, 0. Kita kedepankan yang ada variabelnya. Nah, tambah 2 ditambah 4 berapa? 2 tambah 4 adalah 6. 6 ditambah 3 berapa? 6 tambah 3 9. Nah, jadi ketemu persamaannya min X ditambah 2Y ditambah 9. Atau bisa juga karena ininya minus X, supaya X-nya positif dikali dengan negatif 1. Jadi X dikurangi 2Y dikurangi 9 sama 0. Maka kesimpulan jangan lupa. Jadi bayangan garis garis X dikurangi 2Y dikurangi ditambah 3 sama dengan 0 adalah berapa? X min 2Y minus 9 sama dengan 0. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini dapat dipahami. Sekian penjelasan latihan soal dari Ibu, semoga kalian paham. Dan selanjutnya adalah latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Sekian. Nah, kalian sudah menonton kan latihan soalnya, dapat dipahami. Nah, untuk melatih kemampuan kalian untuk mengerjakan soal rotasi, atau supaya kalian mengerti nih sendiri ya. Karena kalau misalkan tidak latihan, tidak enjoy gitu, jadi tidak paham kaliannya gitu. Nah, Ibu udah siapkan 4 soal ya, 4 soal. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan. Tenggang waktunya itu hari Jumat jam 10 seperti biasa. Nanti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ke Ibu atau boleh di grup ya. Ibu harap kalian paham, dan apabila ada yang tidak diketahui atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja japri ke Ibu. Sekian, jangan lupa soalnya dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.